Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Katrina Milin dari SD Hati Kudus Rajawali, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Makassar. Saya akan memaparkan penyebaran pemahaman kepada rekan guru saya tentang budaya positif di SD Hati Kudus Rajawali. Terima kasih. Pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk memaparkan tentang budaya positif, dan pada pagi hari ini terima kasih buat rekan-rekan guru yang sudah mau hadir tempat ini pada kegiatan ini. Namun sebelumnya itu kita awali kegiatan ini dengan doa. Saya persilakan kepada Ibu Rosi untuk kita dalam doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita satu dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami semua hingga pada saat ini kami boleh hadir di sini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Dan pada saat ini, ya Tuhan, dalam ruangan ini kami akan mengadakan pertemuan. Kiranya Engkau senantiasa mendampingi kami agar apa yang kami bahas di tempat ini boleh kami pahami dan boleh kami bawa dalam kehidupan kami di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru. Inilah doa yang kami bawa kepadamu di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat Rosi yang telah mengambil bagian dalam doa sebelum mulai kegiatan kita. Kita lihat sama-sama budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Namun sebelumnya itu kita awali dengan supaya kegiatan kita pada kali ini dapat berjalan dengan sebelum kegiatan kita sudah bersemangat, sudah mengawal dengan disiplin. Semoga kita sampai awal dan akhir kita bisa tetap bersemangat. Kita lihat sama-sama di atas, yaitu budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep untuk modul ini bagaimana pada dibahas tentang budaya positif. Yang pertama ini perubahan paradigma belajar yang dulunya itu mungkin utamanya pada dinas pendidikan itu yang awalnya itu tematik dan sekarang sudah kurikulum merdeka. Jadi
Adapun perubahan paradigma belajar hampir sama, tidak begitu tidak terlalu berubah, namun ada yang mungkin dari susunan atau struktur komponennya saja yang berubah. Dan dalam perubahan budaya paradigma belajar terdapat disiplin positif. Ini mungkin sudah senantiasa diterapkan di sekolah kita, namun pada dasarnya mungkin masih perlu untuk dipertegas supaya sekolah itu maksudnya budaya disiplin positif ini tetap terlaksana dengan baik. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia, di mana senantiasa kita mengajarkan ke anak-anak supaya berperilaku baik, namun pada saat biasa masih ada beberapa siswa mungkin atau murid yang tidak menerapkan budaya positif dalam keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas saya juga baru dapat di pendidikan guru penggerak, namun sebelumnya itu mungkin kita pernah sudah dengar itu adanya kesepakatan. Ini sama halnya dengan kesepakatan. Jadi adanya keyakinan dulu di luar, lalu kita buatkan peraturan kesepakatan. Jadi kita yakini apa yang dibuat dalam kesepakatan kelas, jadi kita terapkan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu, yang ketiga posisi kontrol atau restitusi. Posisi kontrol itu ada 5, nanti dijelaskan. Ada sebagai mendapat bersalah, merasa bersalah. Terus yang kedua itu ada sebagai teman. Apabila kita sebagai guru, kita sudah sebagai teman bahwa bagi siswa kita. Terus yang berikutnya ada sebagai posisi pemantau dan ada posisi sebagai manajer. Itu posisi manajer biasanya didapat pada posisi kepala sekolah. Dan posisi kontrol tentang restitusi, di mana banyak kejadian kelas, contohnya nanti ada yang saya sampaikan. Tapi pada dasarnya biasanya anak-anak banyak melakukan kejadian atau masalah di kelas. Contoh hal kecil itu tidak, sementara guru menjelaskan, ada mungkin ada sementara mungkin ada anak-anak yang tidak fokus atau bermain. Jadi sementara menjelaskan ada temannya yang mengganggu. Jadi posisi kontrol ini sangat diperlukan dalam hal restitusi, yaitu mendamaikan atau mencari masalah dengan sebaik mungkin. Terus yang berikutnya kebutuhan dasar manusia, ini pasti kita sudah pahami, di mana kebutuhan dasar itu ada kebutuhan dasar untuk secara rohani dan ada secara pribadi kita. Terus dalam kebutuhan dasar itu kita buat juga keyakinan kelas, sama halnya tadi. Jadi keyakinan kelas itu perlu diterapkan di setiap jenjang kelas masing-masing. Berikutnya ini ada profil belajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah pahami, apalagi yang sudah menerapkan kurikulum mereka. Ada 5 pilar, 6 pilar dalam profil belajar Pancasila. Yang pertama itu ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, kalau ini kan pada dasarnya sudah ditemukan di setiap masyarakat. Contohnya mungkin kalau di sekolah kita doa pagi, atau mungkin ada misa pada saat Jumat. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi profil yang pertama itu yang paling utama yaitu beriman dan bertakwa. Dan yang kedua itu mandiri. Jadi setiap anak itu mungkin diajar untuk senantiasa dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan sehari-hari itu mandiri. Dan yang berikutnya itu berkebinekaan global. Secara umum itu anak-anak selalu pada dasarnya kan sekolah ada yang mungkin budayanya berbeda suku, berbeda agama. Jadi kebinekaan global itu sangat perlu diterapkan. Berikutnya ada gotong royong. Kalau gotong royong kan pada dasarnya mungkin anak-anak Bapak Ibu sudah tahu bahwa memang sangat perlu diterapkan gotong royong, di mana dalam pembelajaran itu setiap hari diterapkan. Contohnya mungkin ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita mengajak anak-anak untuk
kita mengajak anak-anak untuk senantiasa bekerja sama atau bergotong royong di dalam hal kegiatan pembelajaran. Terus kreatif itu ini mungkin tidak semua anak bisa sekreatif mungkin. Namun kita mengajak anak-anak supaya meluangkan pemikirannya, idenya supaya dia senantiasa berkreatif. Ini sangat berhubungan dengan ini, pemahaman Kristus. Jadi mungkin ada beberapa anak kelas yang memiliki ide yang sangat bagus. Jadi itu mungkin kita sebagai guru dan kita bisa melihat bahwa ini anak bisa menjadi teman belajar atau pembelajar bagi teman lainnya. Gitu. Terus dalam pembelajaran dari ke-6 profil belajar Pancasila ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan yang berlandaskan profil belajar Pancasila. Kenapa sesuai dengan kebutuhan? Karena apabila kita memaksakan kemauan kita kepada anak, mungkin anak itu tidak rileks dalam pembelajaran. Jadi yang sekarang ini kita diajak untuk para guru supaya melihat kebutuhan anak. Apabila contoh mungkin di kelas kita itu ada yang mungkin ada yang berkebutuhan khusus atau mungkin dalam tanda kutip bukan kebutuhan khusus yang mentalnya bagaimana, tapi berkebutuhan khusus mungkin dia butuh bantuan untuk membaca atau menulis. Jadi kita guru mendampingi. Jadi setiap anak itu memiliki sebenarnya kebutuhannya. Terus disiplin positif. Ya, saya mengambil 3 makna dalam disiplin positif, yaitu makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya begini, mungkin ada kelas kita contoh kecil anak-anak di kelas kita. Ketika dia mungkin saya disiplinnya begini. Jadi ketika kita kasih peraturan bahwa keinginan kelas kita harus begini, dia mungkin merasa tidak nyaman. Jadi itu saya ambil satu makna disiplin. Yang dimana tujuannya kita mendidik adalah menuntun seperti hanya filosofi Dirgantara bahwa mendidik itu menuntun murid dalam berperilaku yang baik dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya dari dalam, dari motivasi dari diri anak itu sendiri dulu. Jadi bukan karena sesuatu atau bukan karena orang lain yang menyuruh, tapi anak itu sendiri dulu dari dalam dirinya. Dan yang berikutnya itu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan atau ancaman maupun hukuman. Jadi biasanya ini kita kan biasa pasti memberikan disiplin pada anak tentunya paham ketika mungkin kerja tugas kita katakan sama anak siapa yang bisa kerjakan sesuatu ini guru akan kasih reward atau kasih mungkin hadiah. Jadi menurut saya disiplin itu datangnya dari awalnya dari anak itu sendiri, bukan dari nanti saya kasih begini baru anak itu mau mulai disiplin, tapi itu datang dari anak itu sendiri. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Ya. Di dalam motivasi perilaku namanya perilaku mungkin sikap dalam kehidupan kita. Ya, sikap kita bagaimana perilaku kita terhadap baik itu dengan rekan guru, baik itu dengan anak didik kita dan semua yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Jadi yang diutamakan itu kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan eksklusif. Maksudnya begini, kita harus senantiasa menghindari ketidaknyamanan atau tidak memberikan hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia itu pertama kita jangan selalu mengintimidasi anak tersebut untuk menghukum, tapi
kebiasaan bahwa disiplin itu jangan bukan karena kita mau menghukum, jadi kita harus memberikan pengarahan atau motivasi yang baik dalam anak. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu di mana murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Dia ingin merupakan motivasi ekstrinsi. Jadi kenapa dia motivasinya ekstrinsi? Karena dia dari luar. Jadi ada seseorang yang memberikan imbalan atau hadiah sehingga dia mau melakukan disiplin. Contoh kecil mungkin dalam kelas, ketika anak belajar, terus kita iming-imingi sesuatu, jadi mungkin kita katakan begini, kalau saya guru menjelaskan kalian diam, nanti guru kasih sesuatu. Jadi itu kita jangan terapkan hal yang itu, karena itu tidak menerapkan disiplin pada anak. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya sendiri. Kita lanjut keyakinan kelas. Jadi tadi sudah saya paparkan tentang budaya positif, tentang disiplin positif, dan sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mungkin kita bertanya mungkin apa itu keyakinan kelas, dan saya membuat satu pertanyaan, mengapa keyakinan kelas tidak termasuk peraturan kelas. Jadi apa mungkin ada Bapak Ibu guru atau rekan guru yang bisa mungkin menanggapi atau melihat paparan saya tentang keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas tidak termasuk dalam peraturan kelas. Ya, saya silakan kepada Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Ibu bahwa keyakinan kelas itu sama saja dengan kesepakatan kelas ya. Nah, artinya kesepakatan yang dibuat di dalam kelas itu tidak termasuk kelas karena aturan itu dibuat dari pimpinan. Sementara ketika kita membuat kesepakatan bersama itu adalah keputusan bersama, sehingga itu yang menurut saya bukan menjadi suatu peraturan karena dibuat bersama. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Sudah baik menurut pendapat Bu Rosi bahwa keyakinan dan peraturan kelas itu berbeda, karena kalau keyakinan itu dibuat di dalam kelas, kesepakatan guru dengan siswa, dan peraturan itu dibuat secara keseluruhan. Jadi dia memang betul karena keyakinan kesepakatan kelas itu dibuat guru bersama dengan siswa. Maksudnya begini, kayak kesepakatan umpama dalam pembelajaran saya ini, ketika mungkin guru menjelaskan tidak ada yang keluar masuk toilet atau gimana minum. Jadi itu kesepakatan yang akan nantinya diyakini. Jadi anak-anak akan meyakinkan bahwa ini yang telah dibuat waktu guru saya di kelas. Jadi contoh kecil di situ, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan. Itu adalah salah satu peraturan yang dibuat secara bersama, tapi tetap juga diyakini bagi semua warga bahwa ketika kita memakai helm, kita bisa terhindar dari kecelakaan. Itu mungkin contoh hal kecil atau contoh kasus kecil. Dan yang kedua mungkin yang biasa terjadi di sekolah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan. Yang saat lalu itu mungkin saat ini kebanyakan kita semua menggunakan masker. Dan pada saat kita mau melakukan sesuatu, kita mencuci tangan. Jadi dibuat suatu peraturan, tapi hendaknya diyakini oleh anak-anak sehingga anak-anak dapat melakukannya. Jadi yang saya ambil dari dua kasus tersebut, nilai kebajikan bahwa meningkatkan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti.
seringkali peraturan tertulis tanpa bermakna. Saya masih lanjut pada keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas di kelas? Saya hanya mengajar di sini Bapak Ibu guru, mungkin Bapak Ibu guru sudah ada sebagian yang membuat keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Namun sebelumnya saya mengajak beginilah cara membuat suatu keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Yang pertama yaitu ini melihat abstrak dan peraturan dulu. Jadi kita melihat peraturan secara keseluruhan yang ada di sekolah. Setelah itu mungkin kita ini poinnya tidak banyak, agak mudah diingat. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara memperlihatkan peraturan atau keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya sendiri. Jadi poinnya tidak boleh banyak agar mungkin anak nanti mudah. Oh, ketika saya buat begini saya tidak boleh begini. Jadi dia mudah ingat dan mudah pahami. Terus berupaya pernyataan universal. Jadi dia secara umum. Terus semua dilibatkan dalam berbuat. Jadi kita melibatkan anak-anak supaya kita tahu bagaimana kemauan anak. Jadi kita melibatkan bukan cuma kita langsung yang buat, bukan dari guru sendiri langsung buat, tapi kita melibatkan anak. Terus ini sesuai dengan kondisi kelas. Bagaimana kondisi dalam kelas kita sesuaikan apa yang kita buat. Umpama di kelas itu mungkin ada yang mau sampah, jadi nanti di keyakinan kelas itu kita buat bagaimana supaya keyakinan kelas itu kita tidak membuang anak, tidak membuang sampah, menjaga kebersihan. Terus dibuat dalam bentuk positif. Jadi sebenarnya kalau dibuat dalam bentuk positif semua pasti positif. Ya, karena pada dasarnya apa yang kita buat dalam keyakinan kelas kita anak-anak harus yakini. Jadi kalimat atau bentuknya nanti itu semua bersifat positif. Ini salah satu contoh yang saya buat, mungkin agak kecil di atas kelihatan. Keyakinan kelas saya, umpama contoh yang saya buat pertama itu ada tepat waktu, walaupun mungkin dalam situasi kelas kita itu biasanya ada terlambat, namun saya ambil di sini ada tepat waktu. Contoh dalam hal istirahat bermain. Jadi anak-anak itu ketika sudah bel, anak-anak sudah siap dan kelas sebelum sehingga bel itu tidak mereka tidak terlambat. Jadi bukan saya ambil di sini maksudnya datang tepat waktu pada saat awal kegiatan, namun ada tepat waktu di kelas. Terus yang kedua itu mendengarkan ketika guru memberikan materi. Jadi ketika mungkin anak-anak kita menjelaskan materi kepada anak-anak, diharapkan mungkin anak-anak kiranya untuk mendengarkan. Terus menjaga kebersihan kelas ini tadi. Jadi anak-anak mungkin supaya kelas kita kelihatannya nyaman, bersih dan asri, sehingga kita membuat kesepakatan menjaga kebersihan kelas. Yang berikutnya berbicara sopan. Ini yang utamanya, berbicara sopan santun. Jadi biasanya kan anak-anak ketika mungkin kita menjelaskan, terus ada yang mau bertanya, mungkin ada yang tidak sopan. Jadi kita menyadarkan ke anak-anak supaya senantiasa kita berbicara sopan dan mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Karena biasanya saya lihat di kelas itu anak-anak biasa kalau kita menjelaskan, tiba-tiba ada yang mau bertanya langsung saja. Jadi kita buat kesepakatan yang harus diyakini supaya anak-anak ketika kita mengajar, anak-anak sopan mengangkat tangannya bahwa kita tahu bahwa dia ingin bertanya atau menginginkan sesuatu. Terus yang berikutnya itu saling membantu sesama teman. Contohnya mungkin ketika kita saat berdiskusi kelas atau pembelajaran atau kelompok, kita itu saling kita mengajak anak-anak supaya saling membantu. Mungkin ada temannya yang lebih bisa, jadi dia saling mengajar temannya. Jadi kita mengajak anak-anak supaya saling berbagi atau tutur sebaya sama temannya. Bukan berarti dulu semua yang bertindak, namun kita mengajak kebiasaan anak-anak supaya anak-anak yang bertindak langsung. Dan yang mungkin yang terakhir saya buat di sini aktif dalam proses pembelajaran. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa dalam profil pelajar Pancasila itu ada namanya kreatif atau aktif. Itu sama halnya. Jadi kita mengajak supaya kelas kita itu aktif, mengajak
semua anak supaya berperan serta atau aktif di dalamnya. Ini ada beberapa kesepakatan jelas yang saya buat. Cuma ini karena namanya keyakinan kesepakatan, jadi saya buat cuma di kelas masing-masing. Jadi nanti diyakini anak-anak apabila mungkin anak-anak nanti ada yang melanggar di sini, nanti akan dijelaskan dalam bentuk restitusi. Jadi saya lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Kita tahu bahwa kita manusia itu memiliki kebutuhan dasar dan sangat ini sudah dipahami pasti karena kenapa kita memiliki kebutuhan dasar, karena untuk hidup itu kita harus membutuhkan sesuatu dalam kehidupan kita. Contohnya bertahan hidup. Kalau bertahan hidup kan kita harus bekerja, mungkin bekerja uang untuk makan, sehingga kita dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan hewan-hewan biasanya. Supaya hewan itu tidak punah, maka dia harus bertahan hidup dengan mencari makanannya sendiri. Terus yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita membutuhkan semua, pada saat semua manusia membutuhkan kasih sayang. Jadi membutuhkan kasih sayang dan ingin diterima. Contoh hal kecil di anak-anak dalam pembelajaran, contohnya mungkin ketika anak tidak tahu untuk pembelajaran itu ada dibahas tentang materi bahasa Inggris, terus ada anak-anak yang kurang senang dengan bahasa Inggris, jadi dia merasa malas-malasan di kelas, tidur, ada bosan, gitu. Jadi supaya dia rasa ini diterima, kita memberikan ungkapan-ungkapan hati yang baik supaya anak-anak itu kelihatan diterima di dalam pembelajaran bahasa Inggris, bukan ditinggalkan. Terus yang berikutnya penguasaan. Jadi semua pasti ingin adanya dalam kehidupan kita ada penguasaan, baik itu dalam penguasaan diri maupun dalam secara umum atau pribadi kita. Terus kebebasan. Jadi kebebasan itu semua pasti ingin bebas, walaupun mungkin ada aturan yang terikat, namun dalam diri setiap manusia pasti ada kebebasan. Terus dan bentuk yang terakhir itu ada kesenangan. Jadi pasti kita sebagai manusia pasti ingin juga ada rasa senang. Mungkin saling refreshing atau ada kegiatan apa. Jadi tidak hanya kita berpaku pada apa yang sudah kita lakukan. Ya, mungkin sampai sini mungkin ada yang mau bertanya supaya tidak merasa jenuh, atau mungkin ada yang mau buat apa asal itu apa. Ada saya lanjutkan dulu. Ya, ini 5 posisi kontrol restitusi. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, Bapak Ibu sudah pernah dengar yang bagaimana itu restitusi. Ya, jangan salah ucap. Jadi itu restitusi ya. Berikutnya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum. Saya tahu kita sebagai guru kalau belum tahu 5 posisi kontrol atau restitusi, pasti pada saat kita semua pasti di posisi penghukum biasanya. Contoh hal kecil dalam pembelajaran, kita beri materi pembelajaran matematika yang pada saat ini Jakarta, terus kita menyuruh anak-anak itu naik di papan untuk mengerjakan soal, terus mereka tidak tahu, tidak bisa menjawab pertanyaan di papan tersebut, tapi kita katakan bahwa kalian tidak bisa, jadi nanti ada dikasih hukuman. Jadi biasanya, dan saya tahu semua sebagian besar pun pasti biasa ada posisi ini. Kami juga menjelaskan semua ada pada posisi penghukum. Karena kami memahami, tapi karena sudah memahami, jadi posisi penghukum itu tidak lagi digunakan dalam kelas. Karena posisi penghukum itu pada dasarnya biasanya tidak memberi umpan baik yang pada anak, tapi merasa anak itu tertekan karena posisi kita. Jadi kita seakan-akan itu semua ada keyakinan dalam kita itu menghukum. Jadi ini posisi penghukum, mungkin nanti ke depannya tidak kita sebagai guru bukan lagi posisi penghukum, namun ada juga sebenarnya ada nilai positif dari posisi penghukum, tapi tidak semua posisi penghukum itu bisa diterapkan dalam pembelajaran. Yang berikutnya pembuat rasa bersalah. Jadi ketika kita belajar, kita biasa sebagai guru itu membuat anak itu bersalah.
Jadi posisi ini nanti akan dilihat dalam video singkat bagaimana mengatasi masalah atau permasalahan dalam kelas. Jadi membuat anak bersalah, contohnya mungkin hal kecil dalam pembelajaran, ketika kita belajar, terus ada seorang anak yang mungkin dalam posisi pemukul itu, kita buat dia supaya dia bersalah, supaya dia mau berubah. Jadi yang bentuknya posisi teman ini mungkin ada beberapa yang melakukan posisi teman tanpa dia sadari. Sebenarnya ini biasa kita lakukan di kelas. Kita sebagai teman bagi siswa kita, namun posisinya itu teman mungkin dalam hal pembelajaran. Bentuknya adalah pemantau. Posisi pemantau itu biasa dari pihak kedua yang melihat atau mengawasi dari pihak kepala sekolah, dan yang terakhir itu manajer. Namun tidak disarankan sebagai guru itu berposisi pada manajer. Sebenarnya kami juga ambil semua posisi sebagai teman, tapi ternyata sejak kita memahami semua posisi ini, ternyata kita harus pada posisi manajer. Dalam posisi manajer itu kita bisa memahami semua posisi pemantau, posisi sebagai teman, membuat rasa bersalah dan penghukum. Jadi posisi kita itu sebenarnya harus di posisi manajer paling atas, di mana kita yang melakukan, kita yang bertindak, kita yang menuntun anak-anak di kelas supaya mereka melakukan kebiasaan atau budaya-budaya positif. Jadi yang saya tekankan di sini bahwa posisi kita sekarang sebagai guru itu posisi sebagai manajer. Walaupun mungkin ini bukan perusahaan, tapi di sekolah pun ada namanya posisi manajer. Dan posisi manajer itu semua ada pada diri guru, bukan cuma pada kepala sekolah, tapi semua guru ada pada posisi manajer. Mungkin sampai sini mungkin ada yang mau berkomentar atau mau menanggapi kalau misalnya. Saya lanjutkan. Ya, 5 posisi kontrol ini saya akan jelaskan bahwa yang pertama itu penghukum. Ini biasanya kita lakukan di kelas. Saya juga biasa dan mungkin bukan cuma biasa, saya yang lalu sebelum mengetahui itu ada posisi ini, di mana patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Contohnya mungkin ketika anak itu baris di lapangan, terus barisannya itu tidak lurus atau tidak melakukan yang terbang atau di tempat, pasti kita merasa kayak posisi kita itu sebagai penghukum. Kita pasti mungkin katakan yang tidak baris lurus nanti guru kasih hukum. Ya. Walaupun mungkin dalam bahasa kita terhukum, tapi secara tidak langsung terbersih di pikiran kita akan menghukum anak tersebut. Ini posisinya. Terus yang membuat rasa bersalah. Berapa kali, contoh ini yang contoh kalimat kecil, berapa kali guru harus memberitahu kamu. Jadi ditekankan, ditanya terus kepada ibu anak, ibu kecewa sama kamu. Jadi kayak kita merasa kecewa dalam hal pembelajaran, karena ketika kita belajar, kita melihat anak itu malas-malasan, tiduran, kita merasa kecewa. Dan posisi sebagai teman yaitu ayolah yang tertib anak-anak, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat kesalahan. Jadi kita jadi teman, kita kayak rangkul anak kita di kelas. Mungkin kita kasih kata-kata yang bisa membuat anak itu kayak merasa dia menjadi teman kita bersama di kelas. Bukan sebagai menghukum dia, tapi kita merangkul dia. Terus yang berikutnya yaitu memantau. Kamu sudah melanggar peraturan ini, posisinya biasanya pihak kedua yang melihat, mengawasi, memantau. Kamu sudah melanggar peraturan dan tahu apa konsekuensinya. Jadi biasanya memang ada semacam hukumannya, ada konsekuensi apa yang dia lakukan. Karena dia melanggar peraturan, umpama contoh hal kecil buang sampah di kelas, pasti ada hukumannya kan, ada konsekuensinya. Terus posisi manajer yang ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Di sini kita harus menggunakan bahasa sopan santun. Jadi memberitahu apa kesalahan anak dulu, baru kita minta kira-kira apa alasannya sehingga berbuat demikian. Dan
Kira-kira apakah dengan begitu sudah memberitahu alasannya dia mau memberikan memberikan untuk memperbaiki apa yang telah dia buat. Jadi posisi manajer itu kita kayak semacam kita memahami anak tersebut. Berikut segitiga restitusi. Ini dia segitiga restitusi. Ini yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar apa itu restitusi. Dalam pembelajaran itu restitusi yang pertama namanya segitiga dan bentuknya segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas. Ketika mungkin ada masalah nanti, ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran itu tidak ada anak-anak maksudnya di kelas itu mungkin yang putus saja belajar, tidak ada mungkin yang buat kesalahan, pasti ada. Jadi setiap pembelajaran itu pasti ada anak-anak saja yang buat satu masalah di kelas. Mungkin sementara kita menjelaskan anak itu bermain atau bermain sama teman sampingnya. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Yang kedua menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya, contohnya mungkin dia pada saat pembelajaran dia bermain, setelah itu dia akan kembali mau berubah dirinya supaya dia tidak berbuat lagi. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, maksudnya menetralkan kejadian yang ada di dalam kelas kita. Yang berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Ada namanya validasi, bukan hanya buku yang divalidasi, tapi ada juga permasalahan yang akan divalidasi. Jadi yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi dia akan mencari tahu kasus apa yang akan terjadi pada anak tersebut. Terus menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi digali apa yang permasalahan yang dilakukan dan melihat apa sebenarnya kebutuhan murid. Jangan sampai mungkin dalam kasus tersebut anak itu tidak salah, namun ada hal lain, alasan lain sehingga kejadian itu terjadi. Terus ini ada menanyakan keyakinan. Tadi kan sudah di kelas sudah dibuat keyakinan kelas. Jadi menanyakan keyakinan dalam kelas. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara implisit. Maksudnya motivasi yang ada pada dirinya sendiri. Jadi kita ada anak-anak yang melakukan kesalahan, kita menanyakan ke anak-anak tersebut. Kita menasihati kira-kira apa alasannya kalian sehingga tidak melakukan begini. Terus yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kita kembali menanyakan kira-kira apa keyakinan yang kita yang kita buat. Kenapa kalian melanggar? Jadi kita tanyakan dulu karena kita sudah sepakati bersama anak apa keyakinan kita. Jadi kita kembali namanya kita tanyakan ulang. Ketika kita memanggil anak tersebut kita tanyakan. Nah, yang mau kita buat bersama apa keyakinan yang kita buat, apa keinginan kita. Jadi menanyakan keyakinan kelas yang tindakan apa yang mereka buat. Yang terakhir dari saya sampai mungkin ada saya perlihatkan dulu sedikit video tentang bagaimana mengatasi permasalahan kelas. Nanti tadi sudah dipaparkan materinya. Saya ambil pada saat keyakinan kelas itu membersihkan kelas. Jadi saat kita kelas pulang, saya melihat ada memang tugas anak-anak, terus ada anak-anak yang datang melapor. Tadi ada beberapa anak datang melapor ke saya. Dia melaporkan bahwa dalam tiket kelas itu ada salah satu anak yang tidak tiket.
Karena di kegiatan kelas tadi ada membersihkan menjaga kebersihan kelas. Terus setelah itu mungkin saya memanggil anak tersebut. Ya mungkin dia mengungkapkan dulu, dia mungkin merasa kaget dipanggil, jadi dia tidak tahu kenapa dia dipanggil. Jadi di sini menstabilkan identitas. Di sini kita memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan kira-kira apa alasannya kenapa ya. Ya, di situ saya menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Jadi mengingatkan kembali apa yang sudah dibuat dalam kelas, apa kesepakatan dan yang perlu diyakini oleh anak-anak tersebut. Jadi diberi kesempatan kepadanya setiap pembelajaran itu kita harus selalu menjelaskan sebagian materi. Setelah itu kita menuntun anak, biarkan anak itu berkreasi, berkreatif dengan budaya positif yang diambil. Jadi kita sudah memahami bagaimana budaya positif yang dilakukan kebiasaan-kebiasaan di sekolah, dan sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Mungkin sampai di sini materi yang akan saya bawakan. Mungkin ada tanggapan, saran, masukan dari Bapak Ibu Guru, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tidak bertanya, tetapi saya hanya mau menanggapi bahwa apa yang dipaparkan oleh Ibu tentang budaya positif itu sangat bagus. Ya, menurut saya memang di setiap sekolah itu harus selalu ditegaskan tentang bagaimana anak-anak itu melakukan hal-hal yang positif, agar dalam setiap proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dan memang ini adalah salah satu tujuan kita, bagaimana kita menanamkan budaya-budaya yang positif di dalam diri anak-anak, agar kelak anak-anak bisa melakukan hal-hal yang baik dan apa yang menjadi tujuan kita sebagai pendidik boleh tercapai. Dan saya rasa ini adalah pemaparan yang sangat baik, dan apa yang Ibu presentasikan hari ini menurut saya itu bagus, dan menjadi pembelajaran buat kami juga guru-guru yang lain tentang bagaimana teknik-teknik dalam menghadapi anak-anak setiap hari di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk saran dan masukannya untuk Viro atas kegiatan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya ucapkan juga sekali lagi terima kasih buat Bapak Guru dan Guru yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan presentasi tentang budaya positif, sehingga apa yang kita dapatkan bisa kita terapkan dalam kelas kita masing-masing utamanya, dan secara keseluruhan terhadap sekolah kita untuk ini kemajuan sekolah kita. Mungkin sekian sampai di sini kegiatan kita tutup dengan doa. Baik, Bapak Ibu semua setelah mengikuti kegiatan pertemuan hari ini, pemaparan dari Ibu Irin yang sangat menarik untuk kita semua gunakan di dalam
bersyukur atas semuanya itu, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat, berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami semua melalui orang-orang yang ada di sekitar kami, teman-teman kami. Terima kasih atas ilmu, pengetahuan yang boleh kami alami bersama pada hari ini yang dibawakan oleh teman kami. Semoga apa yang telah dibahas hari ini, materi yang telah disampaikan hari ini, sungguh boleh kami gunakan di dalam kehidupan kami untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi masa depan anak-anak kami semua. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.